Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, untuk hari ini di hari Senin kita akan belajar tema 3 yang makanan sehat pada materi PPKN, yaitu kebersamaan dalam keanekaragaman. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang cukup luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terbagi menjadi beberapa pulau. Nah, kemarin kan kita sempat belajar di kelas ya, ada beberapa anak yang sempat belajar di kelas bahwa Indonesia itu terbagi menjadi beberapa pulau, dan salah satunya ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau apa sajakah itu? Yang pertama ada yang pertama ada Pulau Sumatera, kemudian yang kedua ada Kalimantan, selanjutnya Sulawesi, kemudian di sebelahnya Sulawesi ada Maluku, Papua, Jawa. Nah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa itu merupakan 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Kemudian di samping-sampingnya juga ada beberapa pulau yang kecil-kecil. Nah, di sini seperti Maluku, di sini ada Pulau Bali, ada Nusa Tenggara, dan pulau-pulau yang lainnya. Nah, keberagaman tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk. Jadi, Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya-budaya dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Itu kenapa kok Indonesia disebut sebagai negara yang majemuk. Kemudian keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, manusia kita sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang manusia harus mampu beradaptasi dengan kebudayaan yang ada di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Melalui kebudayaan tersebut dapat terlihat ciri khas setiap suku. Perbedaan suku bangsa akan berpengaruh pada perbedaan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku bangsa yang tinggi. Ada kurang lebih 1.300 suku bangsa yang hidup dan mengembangkan budayanya di Indonesia. Nah, ini kita akan masuk ke bentuk keragaman sosial dan kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, ada keragaman suku bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak wilayah yang terbagi menjadi pulau-pulau. Nah, di setiap pulaunya itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda atau adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, suku budaya itu apa? Suku budaya adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain suku Jawa ada di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias ada di Pulau Sumatera Utara, Minangkabau ada di Sumatera Barat, Sunda ada di Jawa Barat, Betawi ada di DKI Jakarta, Madura dan Tengger ada di Jawa Timur, dan masih banyak yang lainnya. Nih, masih banyak sekali suku bangsa yang ada di pulau-pulau yang lainnya. Nanti coba dilihat di Google atau di buku, atau kalau ada yang punya peta atlas. Nah, itu bisa dilihat di situ juga banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada keragaman bahasa. Nah, bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat berekspresi, komunikasi, dan adaptasi. Oke, nah contoh ya. Kalau di Pulau Jawa, seperti di kita sendiri di Jawa Timur, kita kan tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, di provinsi Jawa Timur, di Kota Batu ya, Kota Batu Malang. Nah,
di sini kita memakai bahasa Jawa sebagai bahasa daerahnya. Kemudian ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu dari Jawa Barat. Kemudian ada bahasa Aceh, Aceh dari Aceh, bahasa Betawi dari DKI Jakarta dan yang lainnya. Nah, untuk bahasa daerah itu biasanya digunakan ketika di kehidupan sehari-hari, ngomong sama temennya, sama orang tuanya. Nah, kalau sekolah itu biasanya kita harus memakai bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Baik, kemudian yang selanjutnya ada keragaman rumah adat. Nah, di sini ada keragaman rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya. Contohnya, yang pertama ada rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Kemudian ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Ada rumah Joglo dari Jawa, rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Nah, bisa dilihat di videonya ya, itu gambar-gambarnya. Nah, untuk yang ini ada rumah Joglo di Jawa Tengah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat biasanya dipakai ketika ada acara khusus. Nih ya, beberapa contoh pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Contoh kayak belangkon dan baju beskap itu biasanya dipakai cowok-cowok di daerah Jawa atau Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada baju surjan dan belangkon di Jogja. Kemudian yang ketiga ada baju teluk belanga dan daster dari Riau. Keempat ada ulos dan sapi-sapi dari Sumatera Utara. Kemudian yang selanjutnya ada keragaman makanan khas. Nah, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki makanan khas yang beragam di setiap daerahnya. Nah, ini pasti kalian sudah pernah tahu kan makanan khasnya beberapa daerah di Indonesia. Contoh ada gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, empek-empek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya, ayam betutu dari Bali, papeda ada dari Maluku dan Papua. Itu. Dan masih banyak lagi makanan khas yang ada di Indonesia. Kemudian ada keragaman senjata tradisional. Nah, saat ini senjata tradisional hanya dipakai sebagai perlengkapan tradisional dalam pakaian adat. Oke, karena kan ya, di kita sudah jarang sekali terjadi peperangan antar suku. Kalau dulu mungkin masih ada, atau ada di beberapa wilayah bagian tertentu yang masih ada peperangan suku, tapi jarang sekali. Nah, oleh karena itu senjata tradisional ini sudah jarang digunakan. Mereka hanya digunakan sebagai pelengkap atau sebagai hiasan. Seperti itu. Contohnya ada rencong dari Aceh, kemudian ada keris dari Jawa dan mandau dari Kalimantan. Yang selanjutnya, keragaman upacara adat. Nah, upacara adat berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan suatu masyarakat. Ya, di sini contohnya ada di Tanah Toraja. Ini ada seperti pemakaman, prosesi pemakaman. Oke, contoh. Yang pertama ada Kasada dari dari Tengger, dari suku Tengger di Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada lompat batu dari Nias, grebek suro dari Solo, ngaben dari Jawa. Nah, ini ngaben ini juga upacara pembakaran mayat ya, kalau ngaben itu. Kemudian keragaman kesenian. Nah, bentuk-bentuk kesenian antara lain berupa tarian adat, alat musik, seni pertunjukan, lagu daerah, dan cerita rakyat. Nah, contohnya ya, di sini ada tari saman dan saudati. Ini dari Aceh. Kemudian ada alat musik angklung, Jawa Barat, seni pertunjukan wayang dari Jawa Tengah, dan lagu ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Itu beberapa contoh kesenian. Dan masih banyak lagi dari daerah yang lainnya. Kemudian ada keragaman religi. Nah, ini keragaman religi, kita tahu bahwa di Indonesia itu merupakan negara yang punya dasar negara. Kita punya Pancasila. Nah, di Pancasila disebutkan bahwa semua rakyat Indonesia itu memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Apa saja itu? Yang pertama ada
agama Islam. Nah, agama Islam ini yang mayoritas di Indonesia itu mayoritas, jadi banyak sekali penduduknya yang memeluk agama Islam. Nah, agama Islam ini biasanya ya, jadi rumah ibadahnya, tempat ibadahnya ada di masjid, dan hari rayanya biasanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu. Kemudian yang kedua ada agama Kristen. Nah, Kristen ini tempat ibadahnya ada di gereja. Kemudian mereka merayakan hari besarnya yaitu Natal. Yang ketiga ada Katolik. Katolik juga di gereja dan hari besarnya juga Natal. Kemudian ada Hindu. Nah, Hindu ini biasanya banyaknya di Pulau Bali. Nah, kalau yang Hindu ini dia tempat ibadahnya ada di pura. Kemudian hari besarnya juga untuk hari besarnya umat Hindu yaitu Nyepi. Kemudian yang kelima ada agama Buddha. Buddha ini biasanya dia rumah adat untuk tempat ibadahnya Buddha. Untuk tempat ibadah untuk yang menganut agama Buddha, mereka beribadah di wihara. Nah, untuk hari besarnya yaitu hari besar Waisak. Kemudian yang keenam ada agama Konghucu. Kalau Konghucu ini dia tempat ibadahnya ada di kelenteng. Kemudian hari besarnya ada Cap Gomeh, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau, jadi terpisah antar pulaunya. Nah, tetapi kita memiliki yang namanya semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, ataupun agama. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sendiri artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap suku bangsa di Indonesia itu mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kalau orang Jawa biasanya kehidupannya itu berbeda dengan orang yang ada di Pulau Sumatera atau di Papua. Nah, kebiasaan hidup itu menjadi budaya khas serta ciri khusus suku bangsa tertentu demi persatuan dan kesatuan. Nah, seharusnya kita menyadari dan menghargai keanekaragaman tersebut sehingga dapat menjadi satu bangsa yang tangguh. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita jadikan keragaman suku bangsa dan budaya sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Sebagai generasi penerus, kita seharusnya menjaga dan menghargai keragaman. Jadi, adanya keragaman ini seharusnya lebih mempererat kita karena kita punya kebudayaan yang kaya nih, yang bisa dibanggakan kepada masyarakat luar, kepada bangsa lain. Seperti itu. Nah, supaya keragaman ini tetap terjaga, kita harus tinggi toleransi, itu yang terpenting. Jadi harus saling menghargai, harus tinggi toleransi, seperti itu. Nah, cukup sekian ya untuk materi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada guru kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.